Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lang Langit Arjuna Santoso, NIM 122490006 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Baik, sebelumnya izin klarifikasi dahulu ya, bahwa saya sudah tag video yang awal, tetapi entah kenapa kok tiba-tiba terjadi kesalahan di dalam video tersebut, ada muncul background video musik, ada musiknya. Jadi saya take video ulang di hari ini. Mungkin langsung saja ya, kita ke blank virtual instrument, terus klik finish. Oke, tunggu dahulu, kita perbesar aja. Oke, kita jika memasuki di live view itu ada dua blok ya. Yang pertama itu front panel, yang kedua itu ada blok diagram begini ya. Nah, kita akan jelaskan di front panel saja. Oke, untuk yang pertama itu ada file ini nih yang dimaksud dengan suatu file yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola dan memanipulasi data atau kode live view. Live view itu sendiri adalah lingkungan pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dan sistem kontrol, pengujian, dan analisis data. File ini dalam review ada berupa file FI, file FD, file LF class, file LF project, LV maksudnya LV ya, file LV. Kemudian file data. Yang pertama itu ada file FI. Apa sih itu file FI? File FI itu adalah dari singkatannya yaitu virtual instrument. Ini adalah file utama yang berisi blok-blok diagram live view yang mendefinisikan algoritma dan logika aplikasi. File FI atau file visual instrument dapat dibuat dan diedit langsung di live view-nya tersebut. Kemudian untuk file FD, virtual device, itu tuh digunakan untuk mendefinisikan perangkat visual yang dapat digunakan dalam aplikasi live view untuk simulasi atau pengujian. Oke, kemudian yang ketiga itu file LV class, live view class, atau yang dalam kurung live view class ya. Ini digunakan untuk mendefinisikan kelas live view yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan fungsi dan data yang terkait menjadi satu unit yang dapat digunakan kembali. Itu untuk fungsi file LV ya, live view class. Kemudian ada file LV project, dalam kurung live view project. File ini digunakan untuk mengelola proyek live view, termasuk file FI, FD, LV class, dan yang terkait. Proyek live view memungkinkan pengguna untuk mengorganisir dan mengelola kode dan data dalam skala yang lebih besar gitu. Kemudian ada file data. File data ini berupa file data yang dihasilkan atau digunakan untuk live view seperti file teks, CSV, atau file data lainnya yang digunakan untuk penganalisis atau pengujian. Oke, kemudian di sini ada edit, toolbar edit. Dalam live view itu tuh edit ini nih
merujuk kepada kemampuan untuk memodifikasi atau mengubah file, termasuk file teks dan file XML. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan atau pengujian, LabVIEW menyediakan berbagai cara untuk melakukan operasi edit pada file tersebut, termasuk menggunakan kursor untuk mengedit file teks. Nah, file teks dalam diskusi from LabVIEW disebutkan bahwa dapat menggunakan kursor untuk menulis bagian dari file teks. Ini memungkinkan untuk memodifikasi file teks secara langsung di dalam LabVIEW. Kemudian ada mengedit file XML. Untuk mengedit file XML dapat menggunakan berbagai metode seperti menggunakan node property, invoke node dari objek dokumen standar ACXML ataupun LABXML. Cara untuk mengubah codingan XML tergantung pada library yang digunakan untuk menangani file XML ya. Misalnya, jika menggunakan nodes property, objek XML dokumen memiliki properti codingan yang dapat kita ubah. Kemudian Anda mengubah encoding XML. Oke. Mungkin perlu mengubah encoding file XML saat menyimpan melalui LabVIEW. Misalnya, jika kita mencoba mengubah file XML dalam net assembly dan perlu mengubah encoding menjadi UTF-16 atau UCS-2, mungkin perlu menggunakan fungsi khusus atau library LabVIEW yang mendukung operasi ya. Kemudian di sini ada view. Apa sih itu view? Sebentar. Jadi view itu merujuk pada cara visual atau grafis untuk melihat dan memahami struktur dan logika dari program atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Kemudian LabVIEW itu bahasa pemrograman visual yang dirancang untuk memudahkan pengguna untuk membuat program dengan menggunakan elemen visual seperti kotak, panah yang mewakili blok kode dan hubungan antara mereka. Memungkinkan juga pengguna untuk melihat dan memahami logika pemrograman secara visual yang berbeda dengan pemrograman tradisional yang menggunakan sintaks. Dalam LabVIEW dapat ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada diagram, kemudian penggunaan LabVIEW front panel, kemudian ada penggunaan LabVIEW block diagram. Saya akan menjelaskan yang diagram dulu ya. Apa sih itu diagram? Jadi diagram adalah representasi visual dari program atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Diagram ini terdiri dari blok-blok yang mewakili fungsi atau operasi yang terhubung dengan panah menunjukkan aliran data antara blok-blok tersebut. Diagram ini biasanya itu memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana data itu mengalir melalui pemrograman atau bagaimana blok-blok berinteraksi satu sama lain. Begitu untuk yang diagram. Kemudian yang selanjutnya itu penggunaan LabVIEW front panel. Nah, itu apa sih? LabVIEW front panel adalah antar muka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan program LabVIEW. Front panel ini menampilkan kontrol dan visualisasi yang terhubung dengan diagram program. Kemudian memungkinkan pengguna untuk melihat atau memodifikasi data atau parameter program secara real time. Itu untuk penggunaan LabVIEW front panel. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan LabVIEW block diagram. Nah, yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud block diagram adalah cara lain untuk melihat dan memahami struktur program LabVIEW. Diagram ini menampilkan
blok-blok program dan bentuk visualisasi seperti itu. Bentuk visualisasi dengan panah yang menunjukkan aliran data antara blok-blok tersebut. Blok diagram ini memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana data mengalir melalui program dan bagaimana blok-blok berinteraksi satu sama lain. Itu untuk live view yang blok diagram review. Kemudian kita lanjut di project. Oke. Untuk project ini adalah kumpulan file dan sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan aplikasi atau sistem kontrol. Live view tersendiri adalah platform dan lingkungan pengembangan yang dirancang untuk membahas pemrograman visual yang memungkinkan pengguna untuk membuat program dan menggunakan elemen visual seperti blok dan panah yang mewakili fungsi dan logika program. Project dalam review biasanya mencakup ada visual instrument, kemudian from panel, kemudian block diagram, dan repository library. Baik, di sini saya akan sebutkan yang pertama, yaitu visual instrument. Itu adalah file utama yang berisi blok diagram, panel depan, dan panel konektor. Diagram blok berisi kode sumber grafis. Sementara panel depan dibangun menggunakan kontrol dan indikator untuk memasukkan dan menampilkan data. Panel konektor digunakan untuk mewakili virtual instrument dan dalam diagram blok lain yang memungkinkan pemanggilan VIS, yaitu virtual instrument. Kemudian from panel itu adalah antar muka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan program review. From panel dibangun menggunakan kontrol dan indikator yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau program dan menampilkan hasilnya. Baik, kemudian blok diagram ini adalah representasi visual dari program atau aplikasi yang sedang dikembangkan, yang mencakup blok-blok mewakili fungsi atau operasi dan pernah menunjukkan aliran data blok-blok tersebut. Kemudian repository dan library. Live view yaitu mendukung pengguna repository untuk library open source seperti OpenG dan Love Code Repository LaVARS untuk mengakses dan menggunakan kode live view yang sudah ada. Manager menjadi standar untuk mengelola library live view. Kemudian kita lanjut ke Operat. Operat ini dalam live view itu merujuk pada berbagai operasi yang dapat dilakukan oleh pengguna atau sistem live view, termasuk operasi yang dapat dijalankan melalui antarmuka baris perintah, command line interface, atau yang disingkat dengan CLI, atau melalui antarmuka pengguna grafis GUI. Live view adalah platform yang kuat untuk mengembangkan aplikasi dan sistem kontrol, dan Operat mencakup berbagai aspek dan pengguna dan pengelolaan live view, seperti yang pertama itu menjalankan operasi melalui CLI, kemudian mengelola proyek dan virtual instrument dan menggunakan fitur live view, kemudian menggunakan antarmuka pengguna live view. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu menjalankan operasi melalui CLI atau juga yang disebut dengan command line interface. Baik, live view memungkinkan pengguna untuk menjalankan operasi atau tugas tertentu melalui antarmuka baris perintah. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan virtual instrument, melakukan pengujian dan atau melakukan tugas lainnya tanpa perlu berinteraksi langsung dengan antarmuka pengguna live view. Kemudian pengelolaan proyek virtual instrument. Dalam konteks tersebut, yaitu pengembangan aplikasi atau sistem kontrol, Operat juga mencakup pengelolaan proyek dan virtual instrument. Hal tersebut termasuk membuat
mengedit dan menjalankan virtual instrument, serta mengelola proyek LabVIEW yang mencakup berbagai file dan sumber daya yang digunakan untuk pengembangan aplikasi. Kemudian menggunakan fitur LabVIEW. LabVIEW itu menyediakan berbagai fitur yang mampu memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan dan mengelola aplikasi tersebut. Ini termasuk fitur seperti pengujian, analisis data, dan kontrol sistem, serta kemampuan untuk mengintegrasikan LabVIEW dengan perangkat keras atau sistem lain. Berikutnya menggunakan antarmuka pengguna LabVIEW. LabVIEW menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi mereka. Hal ini termasuk panel depan, diagram blok, dan antarmuka pengguna lainnya yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, memodifikasi parameter, dan melihat hasilnya. Baik, kita lanjut ke tools ya. Saya akan menjelaskan tools itu merujuk pada berbagai alat dan fitur yang disediakan oleh LabVIEW untuk membantu pengembangan aplikasi dan sistem kontrol. LabVIEW tersebut menyediakan lingkungan pengembangan yang kuat dan terintegrasi untuk berbagai aplikasi instrumen dengan fokus pada pemrograman visual yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi tanpa perlu menulis kode teks. Kemudian juga ada beberapa aspek penting dalam tools yang ada di LabVIEW. Yang pertama itu unsur interface atau disingkat UI yang ramah pengguna. Itu menyediakan antarmuka pengguna yang ramah pengguna dengan interaksi drag and drop, memudahkan pengguna non-programmer untuk membangun program dengan menggunakan representasi visual dan peralatan laboratorium yang mereka kenal. Fungsi bawaannya itu mendukung ribuan fungsi bawaan yang mencakup analisis I per O dan banyak lagi yang semuanya termasuk dalam palet fungsi. Hal itu juga memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas tanpa perlu menulis kode dari awal ya. Kemudian yaitu desain berorientasi objek. Itu mendukung struktur pemrograman berorientasi objek, memungkinkan pengkapsulan dan warisan untuk menciptakan kode modular dan dapat diperluas juga. Kemudian alat pengembangan profesional yaitu menyediakan berbagai alat yang membantu untuk mengintegrasikan dan mengedebug aplikasi besar, termasuk alat pengembangan terbuka yang diperlukan untuk pengembangan lingkungan terbuka. Kemudian pemrograman paralel itu adalah bahasa yang secara inherent mendukung pemrogram paralel, memudahkan pengguna untuk menjalankan tugas yang diparalelkan melalui multithreading. Kemudian juga itu sangat berguna ya untuk otomatisasi sistem pengujian, di mana praktik untuk menjalankan proses seperti pengurutan, kemudian pengujian, perekaman data, dan interfacing perangkat keras secara paralel. Kemudian juga ada interfacing ke perangkat, yaitu menyediakan dukungan ekstensif untuk interfacing ke perangkat seperti instrumen, kamera, kemudian perangkat lain juga. Pengguna dapat mengakses perangkat keras melalui perintah bus langsung atau not fungsi LabVIEW bawaan untuk mengontrol perangkat tersebut. Kemudian kita lanjut ke window. Oke, dalam window ini terdapat elemen antarmuka pengguna yang dapat menampilkan informasi atau menerima input dari pengguna. LabVIEW menggunakan konsep from panel untuk mendefinisikan antarmuka pengguna yang dapat mencakup berbagai jenis window seperti kontrol, diagram, dan banyak lainnya. Window dalam LabVIEW itu digunakan untuk
berbagai tujuan ya, seperti menampilkan data, menerima input dari pengguna, dan mengendalikan perilaku aplikasi. Begitu. Dalam diskusi From LabVIEW ada beberapa referensi ke penggunaan API Windows dalam konteks LabVIEW, seperti penggunaan fungsi find window untuk mendapatkan handle window dan search parent untuk mengatur window sebagai anak dari window lain dalam aplikasi LabVIEW. Itu menunjukkan bahwa LabVIEW memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Windows pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian juga memungkinkan pengembangan untuk mengontrol perilaku Windows dan aplikasi secara lebih detail. Selain itu juga ada juga contoh penggunaan unsur 32DLL dalam LabVIEW untuk membuat window menjadi aktif atau mengontrol posisi untuk ukuran window. Fungsi seperti find window A, kemudian search foreground window, dan show window dapat digunakan untuk mengontrol window dalam aplikasi LabVIEW. Ini menunjukkan bahwa LabVIEW memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasikan dan mengontrol Windows dalam aplikasi LabVIEW tersebut. Kemudian juga memungkinkan pengembangan untuk membuat antarmuka pengguna yang lebih kompleks dan interaktif. Secara keseluruhan, window dalam LabVIEW merujuk pada elemen antarmuka pengguna yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Dan LabVIEW menyediakan berbagai cara untuk mengontrol dan mengintegrasikan window dengan sistem operasi Windows menggunakan API Windows dan fungsi-fungsi lainnya. Baik, kita lanjut ke help ya. Oke, help ini merujuk pada memberikan pengguna akses ke dokumentasi atau tutorial dan sumber daya lainnya yang membantu mereka memahami dan dalam penggunaan LabVIEW dengan lebih efektif. Fitur ini mencakup berbagai sumber ya, sumber daya seperti dokumentasi produk, catatan rilis, pelatihan online, dan basis pengetahuan, contoh code, dan banyak lagi lainnya lah. LabVIEW itu dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk membantu mereka dalam pengembangan aplikasi mereka. Dokumentasi produk LabVIEW mencakup panduan pengguna, tutorial, dan referensi API yang membantu pengguna memahami fitur dan fungsi LabVIEW. Hal tersebut termasuk dokumentasi untuk bagaimana komponen LabVIEW seperti virtual instrumen, fungsi, dan konstanta yang digunakan dalam pemrograman blok diagram. Dokumentasi ini dapat diakses melalui menu View, Function Parts, dan menyediakan daftar hierarkis dalam virtual instrumen, fungsi, dan konstanta yang dapat digunakan untuk dalam pemrograman. Selain itu juga LabVIEW juga menyediakan akses pelatihan online yang dapat membantu penggunaan memperdalam pengetahuan mereka tentang cara menggunakan LabVIEW untuk berbagai aplikasi. Pelatihan itu mencakup berbagai topik, mulai dari dasar-dasar pemrograman hingga topik yang lebih spesifikasi seperti pengolahan sinyal dan komunikasi data. Basis pengetahuan LabVIEW itu sumber daya yang sangat berguna ya, di mana pengguna dapat mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi saat menggunakan LabVIEW. Itu mencakup berbagai topik dari pemecahan masalah umum hingga pertanyaan spesifikasi tentang fungsi atau virtual instrumen. Contoh kode juga tersedia sebagai sumber daya yang berguna, di mana pengguna dapat melihat contoh kode yang telah ditulis oleh pengguna lain atau oleh tim LabVIEW itu sendiri. Itu dapat membantu pengembangan memahami cara mengimplementasikan fitur atau fungsi tertentu dalam aplikasi tersebut. Baik, kemudian di bawahnya lagi ada run ya. Run itu adalah proses eksekusi atau pengujian dari virtual instrumen
yang telah dibuat oleh pengguna. Live view memungkinkan pengguna untuk menjalankan virtual instrument mereka untuk menguji fungsi dan logika yang telah diprogram. Proses tersebut itu melibatkan penggunaan antarmuka from panel yang telah dibentukkan oleh virtual instrument tersebut yang dapat mencakup kontrol, input, dan output yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau sistem sedang dikembangkan. Dalam konteks live view, menjalankan virtual instrument melibatkan berbagai langkah ya. Yang pertama itu pembuatan visual instrument. Penggunaan harus membuat visual instrument mencakup diagram, from panel, dan kode yang diperlukan untuk aplikasi atau sistem yang mereka kembangkan. Kemudian mengatur input dan outputnya. Penggunanya harus mengatur input dan outputnya yang diperlukan untuk virtual instrument mereka, baik melalui front panel ataupun programmatically. Kemudian menjalankan virtual instrument, yaitu setelah semua pengaturan selesai, pengguna dapat menjalankan virtual instrument dengan mengklik tombol run atau dengan menggunakan perintah tertentu di dalam aplikasi live view tersebut. Menjalankan virtual instrument ini memungkinkan pengguna untuk menguji dan memvalidasi logika dan fungsi yang telah diprogram dalam virtual mereka. Ini juga memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum virtual instrumen tersebut mengimplementasikan dalam aplikasi atau sistem yang lebih besar. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, yaitu runs continuously. Tersebut metode eksekusi di mana virtual instrument akan terus berjalan tanpa henti sampai dihentikan secara manual atau terjadi kondisi khusus yang menghentikannya. Hal itu berbeda dengan metode runs once, di mana virtual instrument hanya akan dieksekusi sekali dan kemudian berhenti, begitu. Pas diklik kemudian dia langsung berhenti. Kemudian mode runs continuously sangat berguna ya untuk pengujian dan debugging, terutama ketika Anda ingin melihat bagaimana output berubah seiring waktu tanpa perlu menjalankan virtual instrument berulang kali secara manual. Namun perlu diingat juga bahwa metode ini dapat menyebabkan virtual instrument berjalan dengan sangat cepat menggunakan berbagai banyak mungkin CPU atau mungkin mengurangi umur baterai jika digunakan pada perangkat portable. Sebagai tambahan ya, metode runs continuously ini tidak dapat dihentikan secara normal melalui antarmuka live view. Hanya dapat dihentikan dengan penggunaan tombol abort atau abort. Biasanya menjadi berbahaya misalkan jika virtual instrument mengendalikan perangkat yang memiliki resiko keselamatan seperti sumber daya tegangan tinggi dan yang memungkinkan tetap aktif dan menimbulkan resiko bagi orang dan perangkatnya. Untuk mendapatkan fungsionalitas yang mirip dengan runs continuously tetapi dengan kontrol yang lebih baik, kita bisa menggunakan loop while dan menghubungkan terminal stop dengan nilai false. Ini memungkinkan untuk menambahkan kode inisialisasi yang hanya diperlukan dijalankan sekali sebelum loop, dan juga memungkinkan untuk menggunakan shift register pada loop while. Oke, kita lanjut ke abort execution. Itu adalah aksi yang diambil untuk menghentikan eksekusi virtual instrument yang sedang berjalan, dilakukan dengan menekan tombol abort yang terletak di taskbar live view. Ketika tombol tersebut ditekan, live view mencoba untuk menghentikan virtual instrument segera
serta mencoba merilis sumber daya yang telah dipesan selama virtual instrumen berjalan. Namun, terkadang LabVIEW tidak dapat melakukan karena sumber daya tersebut memungkinkan sedang dipegang oleh proses atau perangkat eksternal yang LabVIEW tidak dapat mengontrol secara langsung. Ketika virtual instrumen dihentikan dengan abort execution, LabVIEW tidak dapat menjalankan proses pembersihan atau penutupan yang diperlukan untuk pengembalian sistem ke dalam semula. Hal ini berarti bahwa jika virtual instrumen dapat menggunakan sumber daya eksternal seperti ports, I atau O, soket atau perangkat lainnya, mereka mungkin tetap terbuka atau dalam keadaan yang hang atau crash, jadi tidak bisa bergerak gitu, terutama jika virtual instrumen tersebut menggunakan sumber daya yang tidak dapat dibebaskan dengan mudah. Untuk mengatasi masalah tersebut, caranya pengembangan mungkin perlu menambahkan logika khusus ke dalam virtual instrumen. Mereka menangani pembatalan eksekusi dengan lebih baik. Kemudian juga ini bisa termasuk penutup sumber daya eksternal, pembersihan memori, atau melakukan tindakan pembersihan lainnya yang diperlukan untuk pengembalian sistem ke keadaan semula. Namun memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sumber daya tersebut digunakan dan dibebaskan dalam LabVIEW. Secara keseluruhan, abort execution dalam LabVIEW adalah alat yang berguna untuk menghentikan eksekusi virtual instrumen yang tidak responsif atau yang menggunakan sumber daya yang tidak diinginkan. Namun penggunaan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dampaknya pada sistem dan sumber daya yang digunakan oleh virtual instrumen. Baik, kita selanjutnya ke POS. POS ini memiliki kemampuan untuk menghentikan sementara eksekusi dari sebuah virtual instrumen atau bagian dari visual instrumen yang memungkinkan pengguna untuk menunda eksekusi atau menunggu kondisi tertentu sebelum melanjutkannya. Hal itu berguna sebagai skenario ya, seperti ketika saya ingin menggunakan sampai tugas atau event tertentu selesai sebelum melanjutkan ke eksekusi. Salah satu cara mengimplementasikannya POS dalam LabVIEW adalah dengan menggunakan arsitektur stage matching. Stage matching memungkinkan Anda untuk mendefinisikan berbagai stage dalam aplikasi dan transmisi antar stage tersebut. Dalam stage POS, kita dapat menunda eksekusi sampai kondisi tertentu terpenuhi, seperti menunggu input dari pengguna atau menunggu tugas lainnya selesai. LabVIEW menyediakan template stage matching yang dapat membantu memulai, tetapi disarankan untuk membuat sendiri untuk memahami lebih baik bagaimana membangun mereka. Selain itu juga dapat menggunakan loop wheel dengan kondisi yang selalu bernilai false untuk menciptakan POS yang dapat dihentikan. Loop ini akan terus berjalan sampai kondisi di dalam berubah, yang memungkinkan kita untuk menunda eksekusi sampai kondisi tertentu terpenuhi. Namun pendekatan ini harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan virtual instrumen menjadi tidak responsif jika kondisi tidak pernah terpenuhi. Untuk menangani kasus di mana kita ingin menjalankan virtual instrumen kedua setelah virtual instrumen pertama selesai dan kemudian kembali ke virtual instrumen pertama, kita mungkin perlu menggunakan mekanisme komunikasi antar virtual instrumen seperti squeeze atau event structure untuk menandai ketika virtual instrumen kedua selesai dan virtual instrumen pertama dapat melanjutkan eksekusinya. Hal tersebut memerlukan pemahaman yang baik tentang bagaimana LabVIEW menangani komunikasi antar virtual instrumen dan bagaimana penggunaan struktur data seperti Win untuk menyimpan status
atau notifikasi. Kemudian ini ya pause. Kemudian geser lagi ke sebelahnya, yaitu text setting. Text setting itu adalah kumpulan properti yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol tampilan dan perilaku teks dalam virtual instrument. Properti itu mencakup berbagai aspek seperti font, warna, penataan, dan lainnya yang mempengaruhi bagaimana teks ditampilkan dan berperilaku dalam aplikasi tersebut. Ada beberapa properti penting dalam text setting, yaitu pertama ada fonts, color, justification, locks, scroll position, selection, shift to text. Untuk font itu menyediakan kontrol atau berbagai aspek font ya, seperti nama font, ukuran bold, italic, underline, dan circuit, untuk memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan teks tersebut sesuai kebutuhan masing-masingnya. Baik untuk color memungkinkan pengguna untuk mengatur warna teks dan latar belakang. Untuk justification menentukan bagaimana teks disusun dalam ruangan yang tersedia, seperti teks rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Kemudian look itu memungkinkan pengguna untuk mengunci label atau caption ke kontrol, indikator, atau terminal yang memilikinya hingga teks tidak dapat diubah secara dinamis. Baik, kemudian scroll position lah menentukan posisi scroll box dalam scroll bar yang digunakan untuk teks yang panjang dan perlu di scroll terus. Kemudian selection memungkinkan pengguna untuk menentukan seleksi teks dalam bantuan posisi karakter awal dan akhir. Kemudian shift to text menentukan apakah ukuran objek teks berubah sesuai dengan teks yang dimasukkan, yang berguna untuk label, counter label, dan caption. Kemudian di bawahnya juga ada text color, yaitu mengubah warna latar belakang dan teks, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan teks. Kemudian vertical argument menentukan penataan virtual untuk teks yang berguna untuk label, caption, dan free label. Kemudian di sebelahnya lagi ada yang namanya Alex Objects. Alex Object itu merujuk pada fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur ulang atau menyelaraskan objek di front panel virtual instrument sesuai dengan sumber tertentu seperti vertikal, tepi, dan ataupun kiri atau kanan. Virtual ini sangat berguna untuk meningkatkan itu khusus kiri ya. Virtual itu sangat digunakan untuk meningkatkan tampilan dan keterbacaan front panel serta memudahkan pengguna untuk mengatur layout objek-objek yang ada di situ objek ya. Untuk mengatur fitur Alex Object, pengguna dapat mengeklik menu Alex Object yang tertera di tools bar front panel. Setelah itu pengguna dapat memilih dari berbagai opsi. Misalkan di sini ada ya. Di sini ada nih. Kita klik ini aja. Jadi kita langsung rata ke kiri, ke tepi, berbentuk vertikal begitu. Setelah itu pengguna dapat memiliki berbagai opsi yang tersedia untuk menyelaraskan objek ya, seperti yang saya baru sampaikan barusan ini juga termasuk. Selain itu menyediakan fitur seperti distribute object untuk mengubah ukuran beberapa objek front panel menjadi ukuran yang sama. Jadi kita mengubahnya menjadi ukuran yang sama. Fitur-fitur itu membantu pengguna dalam menciptakan front panel yang berorganisir dan estetis serta memudahkan pengguna mengatur layout objek-objek yang ada. Baik, geser lagi ke ini distribute objects. Distributed itu menuju pada fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau mengukur beberapa objek front panel menjadi ukuran yang sama. Fitur itu sangat berguna untuk menciptakan tampilan konsisten dan estetik dalam front panel virtual instrument, memudahkan pengguna dalam melihat berinteraksi dengan objek-objek tersebut. Untuk menggunakan fitur distribute object, pengguna dapat mengklik menu distribute object dan seperti ini tadi ya, seperti sebelahnya tidak kalah jauh beda, dapat tersebar panel. Setelah itu
pengguna dapat memiliki dari berbagai opsi yang tersedia yang menggunakan ukuran objek berdasarkan sumber yang dipilih. Misalkan jika pengguna ingin mengubah ukuran objek berdasarkan sumber vertikal, mereka dapat memiliki opsi vertikal dari menu distribute object. Fitur ini dalam fitur itu tersebut sangat berguna untuk pengembangan virtual instrument ya, karena form panel adalah pintu masuk utama untuk semua input ataupun output pengguna. Penting juga bagi pengembangan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara efektif mengatur form panel, termasuk penggunaan fitur distribute object untuk mencapai tampilan yang konsisten dan estetik. Baik, kita geser lagi ke Resist Object. Itu merujuk pada kemampuan untuk mengubah ukuran objek yang ada di panel depan form panel atau di blok diagram. Objek itu biasanya merujuk ke kontrol seperti tombol, label, atau ke cluster. Namun ada beberapa kasus di mana pengguna itu mengalami kesulitan ya dalam mengubah objek tertentu seperti cluster control. Dalam kasus tersebut pengguna mungkin memenuhi pesan kesalahan yang menyatakan bahwa you cannot resist the object that is dimension. Ketika mencoba menggunakan menu resist object, kemudian set width and height, hal tersebut tidak terjadi karena beberapa alasan, termasuk keterbatasan dari review tersebut, atau masalah dengan instalisasi atau konfigurasi sistem operasi penggunanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengguna mungkin perlu mencoba solusi seperti memindahkan objek ke depan atau ke belakang dalam tumpukan objek, atau mencari solusi alternatif untuk mengubah ukuran objek yang tidak dapat diubah secara langsung ya. Kemudian kemudian yang terakhir, reorder. Baik, untuk reorder itu merujuk pada kemampuan untuk mengubah urutan atau posisi elemen-elemen dalam suatu cluster atau kontrol lainnya yang mencakup seperti tombol, label, dan cluster itu sendiri. Fitur itu memungkinkan pengguna dapat menyesuaikan tata letak atau urutan visual dari elemen-elemen tersebut untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan dan penampilan visual dari aplikasi proyek LiveView tersebut. Namun ada beberapa tantangan yang mungkin perlu dihadapi saat melakukan reorder, terutama ketika melibatkan cluster. Misalkan jika mencoba mengubah urutan kontrol dalam cluster untuk mendapatkan urutan tab yang masuk akal, mungkin memulai masalah di mana referensi yang sudah ada ke kontrol dalam cluster tercampur. LiveView itu memungkinkan secara otomatis mengubah referensi ini, mungkin dalam upaya menjaga urutan yang sama ya. Kemudian untuk menjaga integritas referensi setelah mengubah ukuran tab, ada beberapa pendekatan yang bisa diambil. Salah satunya itu adalah memastikan bahwa nama kontrol dalam cluster tidak berubah. Jika menggunakan cluster tipe Dutch dan merujuk ke kontrol secara langsung dalam cluster, mungkin harus berhati-hati ya untuk tidak merusak referensi saat mengubah urutan kontrol. Salah satunya itu bisa mengubah referensi ke seluruh cluster, bukan elemen-elemen individu dalam cluster, dan kemudian menggunakan nodes property file pada cluster tersebut untuk mengekstrak elemen yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam form panel ini ya, segini. File, edit, view, project, operate, tools, Windows, help, kemudian run, dan ini masih banyak lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya memohon maaf jika video ini berbeda ya, karena ini potongan yang saya tag ulang videonya disebabkan karena yang pertama itu ada background musik, entah saya tidak tahu juga kok tiba-tiba style di dalam tersebut ada suara musik yang melebihi dari suara saya menjelaskan.
Mungkin itu saja ya, terima kasih banyak. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang kedua, yaitu data flow. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data flow. Oke, data flow itu adalah pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman grafis G atau data flow. Model ini menggunakan kabel untuk merepresentasikan ketergantungan data antara fungsi yang dalam terminologi LabVIEW disebut sebagai node. Oke, dalam model itu node tanpa kabel input dapat dieksekusi segera, sementara node dengan kabel input harus menunggu hingga node sebelumnya selesai dieksekusi. Hal ini berbeda ya dengan paradigma pemrograman tradisional yang mengeksekusi fungsi secara berurutan sesuai dengan urutan mereka yang muncul dalam kode sumber. Visualisasi aliran data dapat digunakan untuk memahami bagaimana data bergerak saat menjalankan VI, yaitu virtual instrument, dalam bentuk LabVIEW. Ini juga membantu penggunanya memahami bagaimana dan kapan setiap node dieksekusi selama eksekusi program. Data flow programming adalah paradigma pemrograman di mana eksekusi fungsi ditentukan oleh ketergantungan data mereka. Secara fundamental berbeda dari paradigma pemrograman tradisional yang mengeksekusi fungsi secara berurutan seperti yang muncul pada kode sumber. Oke, di sini saya langsung mempraktikkan saja. Sedikit tadi saya menjelaskan tentang data flow. Pertama-tama kita klik numerik, kemudian numerik indikator 1, kemudian numerik sorry klik numerik kontrol ya. Oke, yang kedua numerik kontrol juga. Oke, baik. Di sini setelah ini kita cari numerik indikator tank, kemudian numerik indikator meter ini. Oke, di sini saja. Oke, kemudian kita ke blok diagram. Oke, di sini ini ya. Oke, di sini ada numerik 1, numerik 2, ini indikator tank, kemudian ini indikator meter. Inputnya itu ada di numerik 1 dan numerik 2, kemudian inputnya itu di tank, indikator tank dan indikator meter. Baik, kita di sini ditambahkan numerik ADD ya di sebelah sini. Oke. Jadi dari numerik 1 disambungkan ke X dan numerik 2 sambungan ke Y. Dari ini outputnya langsung ke indikator tank, kemudian indikator meter sambungkan ke indikator jalur dari indikator tank. Oke. Jadi di sini kita bila memasukkan di sini 5 dan di sini 5, inputnya 5, numerik 1 dan numerik 2 inputnya 5, dia akan di sini akan menjumlah sendiri dan menjadi indikator tank ini menjadi 10 dan indikator meter ini menjadi 10. Oke, kita langsung saja di sini ya. Sini 5, kemudian ini numeriknya 5 juga. Oke, kita balik ke diagram ini. Oke, kita run.
Sepertinya ada yang salah. Sebentar, kok tidak mau jalan. Oh, ini dulu. Sini. Oke. Nah, di sini sorry ya karena belum diklik. Jadi di sini numerik 1 dan numerik 2 ini isinya 5, kemudian numerik 2 5. Inputnya ini 5, di sini di ADD-nya menjadi 10 dan outputnya ini menjadi 10. Oke. Nih, di sini. Nih, ini full 10. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Oke, di sini saya langsung saja akan mempraktekannya. Yang pertama itu kita masuk ke blok diagram ya. Oke, kita langsung set for loop, kita kasih di sini. Oke, kita langsung ke numerik, terus random number, kemudian kita kasih di sini oke, di sini klik mana ya? Custom ini kasih 10, kemudian di sini custom lagi 10. Terus setelah itu kita kasih lagi tadi ya numerik, terus mana ya? Oh ya, di sini searching RPM ya, kita ini ya RPM, kita klik yang bawah sendiri nih, klik 2 kali. Ini masukkan ke sini. Oke, kita langsung sambungkan dari sini ke sini, kemudian kita masuk ke sini ya, panel. Oh sebentar, while loopnya belum di ini masih while loop ya, indikator mana ya, oh sini. Mana ya, sebentar ya guys. Ini mana ya, nggak muncul ya, sebentar ya guys. Ini dia. Ini kita langsung ke front panel. Nah di sini ada tertera kan, oh sorry, balik lagi ke sini, kita ganti namanya loop. Panel, kemudian kita indikator meter, kemudian grafik, ini yang fokus ini ya. Ini grupnya ada di sini, kemudian sorry, kita klik ini. Yang mana ya, abis ini different format. Oke, ini dibuat yang ini minimumnya 0, ini maksimumnya 100. Kita klik oke. Oke, sudah ya. Kita balik ke diagram blok. Kita tambah lagi untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua itu ada with log.
kita masukkan ke sini. Oh ya, sorry, untuk meternya ini ada di sini, kemudian kita sambungkan ke meter. Untuk yang ada di sini, kemudian kita kasih lagi mana ya, itu Matrix random, terus kita kontrol ya, kontrol udah. Kemudian kita bisa merun ya. Oke, nah di sini bisa terlihat ya dari inputnya dari random number, terus melaju ke radian per second itu RPM, kemudian melaju ke indikator meter. Ini untuk yang loopnya ini with loopnya dari waveform chart ke random number chart. Oke, kita kalau misalkan masuk ke home panelnya, ini bisa kita lihat ya, ini loop ke-8. Kalau kita stop, dia ini grafiknya bakalan berhenti, tetapi dalam loop ini dia akan terus melaju hingga sebelum angka 10, karena kita tadi awalnya memasukkan angka 10 kan. Jadi kita jadi sebelum angka 10 dia akan berhenti dengan sendirinya. Untuk yang indikator meter, untuk yang diagram, ketika kita klik stop, dia akan otomatis langsung dia stop. Tetapi kalau untuk yang indikator meter, dia tidak akan stop jika belum menyentuh di angka sebelum 10. Kalau misalkan kita masukkan angka 100, bisa dia berhenti di angka 90 ataupun 99, mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.